Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi gimana caranya saya mengurangi torsi twist atau pelintiran akibat power dari motor, khususnya buat RC yang memang udah berat bobotnya gitu. Atau biasanya kan hard body itu berat, kalau apalagi udah dipasangin aksesoris atau memang banyak part-part yang berbahan metal yang dipasang di bodi khususnya. Seperti kita tahu kalau motor itu kan, kalau motornya pemasangannya seperti ini nih, horizontal atau sejajar dengan badan RC, kemudian ini kan motor, dan yang jadi porosnya ini kan kita kopel ya, kopel. Nah, kalau teman-teman lihat pas throttle ditarik, kemudian pasti RC-nya itu akan miring baik ke kanan ataupun ke kiri, itu tergantung putaran dari kopelnya. Karena ini poros kopel ini bertindak selaku poros antara bodi dan suspensi bagian bawah. Dan pergerakan itu kan kita tahu selalu bertolak ke belakang. Kalau misalnya seperti ini, porosnya berputar ke kanan, ke sini, artinya bodi akan sebaliknya ya, berarti bodi akan miring ke kiri. Kalau misalnya porosnya bergerak ke kiri, sebaliknya bodi akan bertolak ke belakang. Makanya kalau misalnya kita tarik gasnya di sekaligus, itu khususnya RC yang bodinya udah berat, kalau putaran torsi kita searah jarum jam biasanya, atau putaran kopelnya kita searah jarum jam, biasanya RC itu akan bergerak atau miring ke kiri. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Terangkat dia. Atau sebaliknya, kalau putarannya ke sebelah berlawanan jarum jam, maka dia akan miring ke arah sebaliknya atau ke arah jarum jam. Nah, itu hal yang normal di RC, apalagi yang kopelnya tidak reverse, artinya satu arah putaran. Kalau yang reverse, walaupun saya belum pernah coba, sepertinya itu bisa mengurangi sedikit torsi twistnya, karena porosnya dia bulak-balik gitu, jadi distribusi bebannya nggak searah ya, dibagi dua. Kemungkinan besar itu akan mengurangi torsi twist gitu. Nah, gimana caranya untuk RC yang memang seperti ini? Saya pakai gearbox dual speed WPL ataupun yang single speed ataupun yang masih bawaan. Pokoknya gearbox yang putarannya searah kopel depan belakangnya, itu pasti masalahnya akan miring pada saat maju, apalagi bebannya berat, apalagi di tanjakan misalnya, itu bakalan kerasa banget. Nah, gimana cara saya mengatasinya? Kalau nanti bisa teman-teman rapikan ya. Nah, itu ada dua, saya coba pasang balancing kayak gini atau penyeimbang, atau kalau di mobil apa ya, sway bar atau roll bar atau apa sih namanya. Nah, gitu, sway lah. Jadi ini saya buat dari kawat bekas payung, karena itu baja dan itu bisa kembali lagi, maksudnya fleksibel, dia tuh punya memori yang kuat, jadi dia bahkan kembali lagi ke awal. Ini kawat baja payung, kawan-kawan bisa pakai kawat payung. Saya masukin ke PVC, ini dibengkokin, saya masukin sini buat lengannya, armnya saya bikin dari PVC. Atau teman-teman mungkin kalau mau coba ya bisa lebih rapi lah, atau bisa beli yang udah aftermarket. Biasanya suka pakai tuh di yang 110 ya. Nah, pakai ini suai. Nah, gimana cara kerjanya? Ya, dia akan ikut tuh kiri kanan. Terus gimana pergerakan flexnya dari link bar, ya linknya. Nah, nanti kita lihat
Walaupun terlihatnya ini bergerak keduanya, dia akan menarik pada saat salah satu sisi ditekan kayak gini, itu dia akan menarik sedikit daripada sisi sebelahnya lagi. Ini betulan belum saya pasang, kita pasang dulu. Saya bikin dudukannya dari PVC. Nah, seperti ini. Saya pasang di link base, di atas link base, kemudian dibentuk sedemikian rupa supaya dia bisa enroot, bisa masuk enroot link. Kemudian ini ada rod yang saya bikin bengkok. Terus di sini juga dikasih lagi ke bawah arem ini buat yang kedua ya, contoh nanti saya pakai apa. Nah, kita pakai contoh yang satu dulu. Nih kalau saya tekan kan, nah dia ikut tuh ya. Nah, kita bisa lihat yang satunya juga ikut kalau misalnya kita tekan di tengah atau ada bebannya ya. Ada beban di tengah, dia ikut. Nah, seperti itu. Kalau kita tekan sebelah, nah karena ini sifatnya fleksibel kawat ini, jadi kalau kita tekan sebelah, dia itu sebetulnya ada tahanan sedikit ya, dia itu agak ikut sedikit. Ini bekas saya kikis karena kemarin terlalu keras, jadi pergerakannya dia nggak terlalu kelihatan. Misalnya nih, saya tekan kemudian saya lepas salah satu, nah dia akan mengunci. Ketika saya lepas, dia akan gerak dua-duanya. Contoh lagi, kita tekan yang sebelah kiri, kita habiskan tekan, kemudian lepas yang sebelah kanan, dia akan mengunci. Saya lepas, nah dia ikut bergerak. Jadi ini akan mengurangi sedikit miring ya, kemiringan daripada torsi twist atau putaran efek power motor. Nah ini saya tekan sebelah bawah seperti ini. Nah dia akan ikut sebelah lagi. Nah seperti itu. Memang kekurangannya dia fleksibelnya akan agak berkurang ya, kurang flex gitu. Artikulasi dari linknya akan berkurang karena dia akan saling menahan gitu. Nah seperti itu. Tapi ini lumayan cukup membantu ketika kita ada di tanjakan atau RC-nya dikasih muatan berat, atau memang RC-nya sudah berat, itu akan sedikit membantu. Dan saya sudah coba. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat-lihat referensi, ada tuh yang Emo X berapa ya, yang XL tuh yang dia tuh pakai Wattsling ya. Wattsling itu kayak double lengan ayun yang dipasang. Kalau biasanya Wattslingnya ini dipasang di gardan ya kalau mobil asli, tapi saya dipasang di bodi, jadi dibalik. Biasanya kalau untuk rodnya mobil asli itu dipasang di chassis, kemudian lengan ayunnya ini porosnya dipasang di gardan. Nah saya dibalik, ini saya pasang di rodnya, saya pasang di gardan, kemudian porosnya saya pasang di chassis gitu ya, sederhana aja kayak gitu. Nah cara kerjanya saat ini dipasang, dia itu akan mendorong lengan ayun ini, karena ini panjang kan tidak flex ya. Nah dia akan mendorong dan ini akan ikut terdorong. Ketika ini ikut terdorong, maka yang di atas pun akan ikut terdorong atau berputar. Nah seperti itu, dan itu akan menarik sisi satunya gitu. Nah gitu, nanti kita pasang ya, kita coba. Oke, sekarang kita coba pasang dulu lah. Oke, udah. Nah seperti itu bentuknya. Pada saat bobotnya sama tekanannya, nah ini dia akan bergerak.
bareng ya, yang dari bawah mendorong, yang dari atas menekuk, seperti itu. Kalau saya tekan sebelah kayak gini, nah dia akan mendorong tetap ya, dia punya toleransi, dia tetap bisa miring, tapi dia akan sedikit menarik. Nah, pada dasarnya kalau misalnya memang dalam kondisi bebannya, dia kendaraannya atau RC-nya sedang aktif atau dalam posisi seperti ini, nah gitu, artinya kan dia punya beban tuh di atas. Jadi saat ada tekanan yang salah satu, nah dia itu akan kebantu dengan bebannya dan akan menarik sisi sebelahnya, seperti itu. Sama sebaliknya juga kalau saya tekan yang sebelah sini, nah dia masih bisa, ini akan mendorong. Oke, ini akan mendorong ke dalam dan akan memutar bagian atas, sehingga yang bagian atas ini akan menarik sisi sebelah satunya lagi ke atas, seperti itu. Coba kita dorong bareng, kemudian kita lepas salah satu. Nah, kita lihat perbedaannya dan kita lepas semua. Nah, dia akan bergerak seperti itu. Kemudian kita coba satunya lagi, kita dorong bareng, kita lepas salah satu. Oke, kita lepas. Nah, jadi satu manfaatnya, kelebihannya, satu ini jadi kokoh ya. Link-link ini yang biasanya reot gitu ya, goyang-goyang karena dia pakai sway bar. Ini belum dikencengin ya. Karena dia pakai salah satunya karena ada sway bar ini, satu ini jadi double ya, jadi pastinya kuat. Dia nggak goyang-goyang lagi teman-teman, sekalipun ininya oblak ya. Karena ya awalnya memang karena ini goyang-goyang gitu, saya juga pakai karena ini goyang-goyang. Ini karena udah pada oblak jadi digoyang-goyang seperti ini. Akhirnya saya pakai, coba saya bikin dulu ini yang Wattsling, dan itu Wattsling saja tanpa sway bar itu sudah bagus ya, sudah kokoh, tidak goyang-goyang lagi. Apalagi sekarang ditambah ini sway bar. Sebetulnya mungkin tanpa sway bar juga ini bisa membantu mengurangi torsi twist, itu yang pertama. Yang kedua, memperkokoh link rod ya, memperkokoh link rod. Nah, jadi ada fungsinya, ada dua, mengeliminasi atau memperkecil torsi twist ya, supaya RC kita enggak miring-miring pas gas atau muatan berat atau memang beban hard bodinya berat. Yang keduanya yaitu tadi supaya ininya enggak goyang-goyang. Nah gitu kawan-kawan, kira-kira kalau kawan-kawan mau coba bikin ya silahkan, tapi mungkin bisa lebih rapi seperti ini. Ya ini saya pakai horn servo ya, kalau misalnya lurusnya gimana itu lebih baik, kalau pengalaman saya itu pemasangan yang lebih bagus itu kalau misalnya kawan-kawan bisa pasang di sini, bikin mounting di sini, dudukan untuk porosnya di sini itu mungkin lebih bagus, tapi saya pilih di sini karena ini coba-coba aja. Itu pemasangan yang bagus itu dia lurus ya, sedikit agak lurus jadi gitu. Nah artinya ini yang di tengah, nah seperti ini harusnya gitu ya, lurus seperti ini. Ini yang di tengah ini dia posisinya lurus gitu, sehingga yang untuk mounting rodnya yang dua ini itu nantinya dia tinggi sebelah ya, antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau yang kiri posisinya pokoknya menyesuaikan ini titik ini ya, menyesuaikan titik ini. Jadi bagusnya tuh dia seperti inilah, agak lurus dikit ke sini. Jadi seharusnya lubang ini ada di sini, ada atas dikit, supaya dia mengejar posisi ini. Tapi nggak lurus-lurus amat juga gitu. Nah ini karena ini ada di atas satu,
Jadi seharusnya ini lebih tinggi posisinya, jadi kiri kanan itu beda tingginya gitu. Nah kira-kira seginilah, itu lebih bagus supaya dia enggak tidak terlalu ada beban tarikan. Jadi kalau seperti ini saya pasangnya jadi pendek sebelah tuh ya, pendek sebelah karena ini morotnya panjang, ini pendek, pergerakan yang ini pendek, sedangkan pergerakan yang ini membutuhkan panjang. Jadi saya pasang ini di lubang horn yang pertama, sedangkan itu di lubang horn yang ketiga, karena saya mengejar lancar atau tidaknya pergerakan atau toleransi yang dikasih antar kiri kanan ini. Jadi dorongan segini itu dia bisa ngasih, nggak menarik, nggak terlalu mendorong juga. Kemudian dicoba lagi yang sebelah sini, ketika saya dorong ini masih bisa jalan. Nah tapi juga ini belum mentok gitu. Jadi ini pemasangannya disesuaikan supaya bisa dia seimbang aja, saling kejar gitu. Nah gitu kawan-kawan, kurang lebih. Nanti setelah ini kita coba dengan beban yang berat. Saya kuncinya pakai ini karena males pakai baut-baut. Oke. Nah yang depan juga ini bisa diakalin pakai panhad. Saya pakai panhad, cuman agak belum pas karena terlalu mendorong ke sini. Jadi itu ini nih besi yang kuning ini kurang. Nah itu kelihatan itu kurang pendek, jadi seharusnya akan benerin lagi nanti agak lebih pendek lagi. Ini besi yang atas ini seharusnya dia posisinya agak lurus, nggak terlalu miring ini, supaya pas lurus dia tidak mendorong ke sisi mount yang ada di gardan. Atau ini juga bisa mounting yang ada di sasisnya digeser itu agar dia ngejar seimbangnya, ngejar lurusnya dulu, baru pada saat menekan dia akan narik ke sebelah di sini sedikit, kemudian pada saat dia diulur dia lurus dulu baru mendorong atau narik ke sebelah kanan. Jadi posisi normal nanti kita kejarnya. Dan itu kuat ya pakai panhard, nggak goyang-goyang karena saya pakai servo di sasis. Jadi kalau nggak pakai panhard ini goyang. Sampai hari ini masih bisa gerak aman, apalagi yang sebelah sini. Oke. Seperti inilah yang saya maksud tadi. Ini bebannya berat. Nah pada saat ini putaran torsinya ke kanan ya kalau dari belakang. Jadi putaran kopel saya ke kanan, ke searah depan belakang. Ini putaran ke kanan, sehingga pada saat throttle ditarik sekaligus atau ditanjakan, dia itu karena ini ke kanan dia akan bertolak, memberi tolakan ke kiri. Jadi biasanya terlihat dari depan atau belakang mobil itu miring gitu, miring kayak ada beban berat di sebelah sini, padahal nggak ada beban apa-apa. Dan mobil pada saat diam itu dia sebetulnya seimbang karena ada torsi tenaga, jadi dia kepelintir, puter gitu. Nah dengan torsi twist ini cara ketiga bisa teman-teman bisa yang kalau memang shocknya yang ada preload seperti ini bisa jadi dikerasin sebelah, cuman nggak enak aja lihatnya juga gitu. Jadi yang ini turun, yang itu tetap, itu bisa juga sebetulnya. Cuman saya pengen coba selain menggunakan shock bisa pakai apa lagi ngakalinnya gitu. Oke kita mau coba ya, kita kasih baterai dulu. Oke udah ya, udah dipasang. Nah kalau pelan gini dia kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan putaran torsinya, twistnya nggak kelihatan. Jadi kalau di sekaligus
Nah itu kalau tidak pakai yang tadi watering atau sway bar itu parah, itu bebannya di atas berat karena saya bawa peralatan tool kayak obeng dan lain-lain itu di atas ya yang fungsional. Kalau kita lihat dari belakang sekarang coba lihat ya. Kita pastikan dulu putarannya. Oke, putarannya lihat. Nah dia putarannya ke arah jarum jam ya totalnya, sama depan juga. Nah, kemanakah tolakannya? Harusnya tolakannya ke kiri. Nah, coba kita akan tahan dari depan. Nah saya ini angkat bagian depannya, saya angkat. Saya tahan. Nah tuh, ini dengan tenaga yang kuat ya, dengan tenaga sekuat tangan saya tahan. Dia akan cenderung ke berputar ke kiri. Nah kan kelihatan ya. Nah kalau ini dalam posisi tidak ada hambatan atau ditanjakan, bukan tenaga manusia lah ya, ini kayak ini agak nanjak misalnya ya, itu torsi sway bar dan arm tadi itu sangat membantu sekali. Biasanya untuk segini tuh mobil udah jomplang. Nah ini turunnya udah ke sebelah yang berat. Nah dia tidak. Nah tuh. Oke, kita kasih lagi. Nah tuh, hal yang wajar karena saya kasih hambatan dengan tenaga saya. Ini hanya membuktikan putarannya saja. Nah tapi kalau untuk beban dia sendiri, jadi alat ini yang tadi kita pasang itu cukup membantu dan sangat signifikan mengurangi. Oke, makasih kawan-kawan, gitu aja untuk videonya. Mudah-mudahan bisa berbagi ya, kawan-kawan mungkin bisa modif lagi lebih rapi lagi dibanding saya ya. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu. Sampai jumpa di video berbagi berikutnya. Salam satu remote, salam ontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.